Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Fadilah, NIM dengan 2003 01111004. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai teknologi mobile web dan aplikasi, khususnya membandingkan native, hybrid, dan progressive web apps atau PWA. Oke, selanjutnya. Tujuan presentasi ini adalah memahami jenis pengembangan aplikasi mobile, mengetahui perbedaannya, serta memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Jadi, yang pertama, memahami konsep dasar, mengenal definisi dan karakteristik native, membandingkan pendekatan, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi secara objektif. Lalu yang ketiga, menerapkan pengetahuan, memilih teknologi yang tepat berdasarkan kebutuhan proyek nyata. Selanjutnya, slide ketiga, mobile application adalah aplikasi yang dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Saat ini, aplikasi mobile sangat penting karena mempermudah aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, transportasi, hingga hiburan. Ada GPS juga, data real time, dan cloud. Lalu slide keempat, native app merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk satu sistem operasi seperti Android atau iOS karena dibuat khusus, performanya lebih cepat dan stabil, tetapi biayanya pengembangannya lebih besar. Ini contoh kelebihan dan kekurangannya. Lalu contoh apps-nya. Lalu di slide kelima, hybrid app adalah aplikasi yang menggunakan satu basis code untuk beberapa platform. Sekaligus, cara ini lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan native yang sebelumnya. Aplikasi yang dibangun dengan teknologi web HTML, CSS, JavaScript, lalu dibungkus dalam kontainer native, sehingga dapat diinstal di perangkat mobile. Framework Popular React Native atau Flutter, Ionic, Cordova. Kelebihannya, satu code untuk semua platform, pengembangan lebih cepat dan murah, mudah di maintenance. Kekurangan, performa lebih rendah dari native, akses hardware terbatas, ketergantungan pada framework. Lalu ada slide ke-6. Slide ke-6 ini tentang Progressive Web App atau PWA. Merupakan website yang dirancang menyerupai aplikasi mobile. Pengguna cukup membuka browser tanpa harus menginstal aplikasi besar. Ini contohnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, tidak perlu App Store, bekerja offline service worker, ringan dan cepat dimuat, SEO friendly. Kekurangan, akses hardware sangat terbatas, dukungan iOS masih terbatas, kurang optimal untuk game berat. Contoh, Twitter Lite, Spotify Web, Starbucks PWA. Lalu slide ke-7, di sini ada perbandingan native versus hybrid versus PWA. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai kebutuhan aplikasi, seperti aspek performa, biaya dev, akses hardware, distribusi, offline mode, pemeliharaan. Untuk native,
optimal, untuk hybrid cukup, untuk PWA cukup. Biaya native tinggi, hybrid sedang, PWA rendah. Untuk native, akses hardware-nya penuh, hybrid app terbatas, PWA sangat terbatas. Distribusi App Store atau Play Store untuk native, hybrid app, App Store, Play Store. Nah, untuk PWA ini agak berbeda, ia menggunakan browser atau link URL. Offline modenya untuk native ya, hybrid app tidak memberikan offline mode. Untuk PWA-nya ya, akan tetapi service worker saja. Lalu untuk pemeliharaannya per platform, untuk native app, hybrid app satu code, dan PWA sama satu code juga. Oke, lanjut di slide ke-8, implementasi di dunia nyata. Pemilihan metode pengembangan tergantung kebutuhan. Jika membutuhkan performa tinggi seperti game, maka native lebih cocok, sedangkan bisnis kecil bisa menggunakan PWA seperti itu. Oke, di sini ada Gojek dibangun natif untuk performa optimal dalam menjalani atau menangani jutaan transaksi real time di Indonesia. Instagram hybrid native, awalnya hybrid kemudian beralih ke native untuk meningkatkan performa dan UX. Lalu Twitter Lite atau PWA menggunakan penggunaan data hingga 70% dan meningkatkan engagement pengguna. Oke, saya terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, native, hybrid, atau PWA memiliki karakteristik berbeda. Pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, biaya, dan tujuan aplikasi. Oke, kesimpulannya, native perpora dan keamanan tingkat tinggi, jangkauan luas tanpa instalasi, hybrid, efisien biaya, dan waktu pengembangan. Tidak ada teknologi yang paling unggul secara mutlak. Pemilihan bergantung pada kebutuhan bisnis, anggaran, target pengguna, dan kompleksitas fitur yang dibutuhkan. Dari tiga ini kita bisa lihat mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, anggaran, target pengguna, dan kompleksi fitur. Oke, di sini slide terakhir. Terima kasih. Demikian, semoga presentasi ini memberikan pemahaman dan yang komprehensif tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.